Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valen Fabrianti Muharani dengan nomor BP 20.01.0011. Saya akan mempresentasikan draft tugas akhir saya yang berjudul Penyusunan Laporan Laba Rugi Segmen Menggunakan Perhitungan Biaya Variabel pada UMKM Jajanan Hits Padang. Untuk bab 1 pendahuluan, yang pertama terdapat latar belakang. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan kegiatan atau usaha bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga maupun badan usaha kecil. Kelangsungan hidup dan perkembangan UMKM merupakan tujuan utama yang ingin diwujudkan bagi setiap UMKM. Laba yang diperoleh dari usaha suatu UMKM seringkali menjadi ukuran yang dipakai untuk menilai berhasil atau tidaknya UMKM tersebut. Hal inilah yang menyebabkan perlunya informasi yang lebih dari laporan laba rugi semata, yaitu informasi dalam bentuk pelaporan informasi keuangan menurut segmen. Penyusunan laporan laba rugi segmen ini terdapat dua metode perhitungan yang digunakan, yaitu dengan metode perhitungan biaya absorpsi dan perhitungan biaya variabel. Penyajian laporan laba rugi segmen dengan menggunakan metode variable costing dapat membantu perusahaan dalam menghitung biaya produksi setiap segmen. Hasilnya dapat mengurangi biaya produksi dan menghasilkan laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode biaya absorpsi. Metode perhitungan biaya variabel lebih banyak memberikan manfaat bagi internal manajemen, diantaranya yaitu bahwa data variable costing relatif lebih memudahkan penilaian kinerja menurut produk, wilayah, kelas, dan segmen lain dalam bisnis. Untuk proses penyusunan laporan laba rugi segmen jauh lebih baik menggunakan software aplikasi akuntansi agar bisa mengurangi kesalahan perhitungan akibat human error. Software aplikasi yang digunakan yaitu Microsoft Excel. Penggunaan Microsoft Excel ini dapat memberikan kecepatan pengelola perhitungan data dan terkadang data sudah dilakukan secara otomatis dengan menggunakan rumus yang ada pada Microsoft Excel pada komputer bila dibandingkan dengan cara manual. Selama perjalanan usahanya, pemilik jajanan Hits Padang belum memperoleh informasi yang relevan, terperinci dan akurat dari masing-masing komoditinya. Karena pemilik belum membuat laporan laba rugi segmen, sehingga pemilik juga tidak mendapatkan informasi yang tepat mengenai seberapa besar kontribusi laba yang dihasilkan dari masing-masing lini produksi terhadap total laba secara keseluruhan. Berdasarkan wawancara, diketahui bahwa pemilik UMKM Jajanan Hits Padang merencanakan untuk berfokus kepada 3 lini produk yakni stik mozzarella, sostang, dan hotang. Pemilik ingin mengetahui kontribusi laba dari masing-masing lini produk tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul Penyusunan Laporan Laba Rugi Segmen Menggunakan Perhitungan Biaya Variabel pada UMKM Jajanan Hits Padang. Selanjutnya, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah bagaimana penyusunan laporan laba rugi segmen menggunakan perhitungan biaya variabel dapat digunakan sebagai alat informasi untuk mengevaluasi kinerja tiap bisnis unit di UMKM Jajanan Hits Padang. Tujuan tugas akhir. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan laporan laba rugi segmen menggunakan perhitungan biaya variabel pada UMKM Jajanan Hits Padang. Manfaat tugas akhir bagi penulis yang pertama, menambah pengetahuan dan wawasan di bidang akuntansi, khususnya akuntansi manajemen. Yang kedua, menambah pengalaman dalam menyusun laporan laba rugi segmen yang baik menggunakan Microsoft Excel sehingga dapat digunakan pada dunia kerja nantinya. Yang ketiga, membantu dalam menyelesaikan tugas akhir penulis. Manfaat tugas akhir bagi institusi pendidikan yang pertama, menghasilkan lulusan yang paham penggunaan software akuntansi dalam penyusunan laporan laba rugi segmen. Yang kedua, membantu universitas menjalin kerjasama yang berkesinambungan dengan dunia usaha tingkat lokal. Yang ketiga, sebagai bahan evaluasi universitas untuk melihat pemahaman mahasiswa menguasai teori perkuliahan. Yang keempat, sebagai tambahan referensi bahan penelitian lanjutan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, manfaat tugas akhir bagi UMKM,
Yang pertama, memudahkan UMKM dalam penyusunan laporan laba rugi segmen dengan menggunakan software aplikasi Microsoft Excel. Yang kedua, memperoleh gambaran praktik langsung bagaimana penyusunan laporan laba rugi segmen dengan software aplikasi Microsoft Excel. Yang ketiga, membantu dalam menyelesaikan tugas akhir penulis. Dan yang keempat, diharapkan dapat memberikan alternatif bentuk laporan laba rugi segmen untuk digunakan sebagai alat informasi dalam mengevaluasi kinerja tiap lini produk sehingga dapat diambil keputusan yang tepat untuk eksistensi bisnis lini tersebut. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama, saya melakukan observasi. Metode observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan perusahaan secara langsung untuk memperoleh data terkait proses produksi, waktu yang diperlukan untuk memproduksi masing-masing lini produk di UMKM Jajanan His Padang. Yang kedua, wawancara. Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pemilik UMKM Jajanan His Padang guna mendapatkan informasi mengenai kebijakan pemilik selaku manajemen, sistem penggajian perusahaan, rencana pemilik selaku manajemen terkait menghentikan atau melanjutkan lini produk. Selanjutnya, saya melakukan dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk mendapat data berupa dokumen-dokumen perusahaan, antara lain dokumen pembelian bahan baku, faktur penjualan, data akuntansi UMKM Jajanan His Padang. Selanjutnya, sistematika penulisan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yang kedua, bab 2 landasan teori, yang ketiga, bab 3 gambaran umum perusahaan dan pembahasan, yang keempat, penutup dan daftar pustaka serta lampiran. Masuk ke bab 2, landasan teori. Yang pertama, pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah penerapan konsep dan metode yang tepat dalam mengolah data ekonomi masa lalu dan membuat proyeksi masa depan suatu usaha untuk membantu manajemen dalam penyusunan rencana atau tujuan perusahaan dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Untuk akuntansi manajemen, informasinya mengenai laporan internal, sedangkan akuntansi keuangan informasinya laporan keuangan. Yang kedua, pengguna informasi akuntansi manajemen ini adalah manajer yang bekerja untuk perusahaan dan kantor pusat, sedangkan pengguna informasi akuntansi keuangan adalah pemegang saham, kreditur, dan pemerintah selaku regulator. Akuntansi manajemen dipersiapkan kapan dibutuhkan, sedangkan akuntansi keuangan dipersiapkan setiap kuartal dan tahun. Untuk detail akuntansi manajemen, sangat detail untuk dijelaskan keputusan tertentu yang akan diambil oleh manajer, sedangkan akuntansi keuangan sangat umum dan berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan. Bagaimana dipersiapkannya? Untuk akuntansi manajemen disesuaikan dengan kebutuhan manajer dan kantor pusat. Sedangkan akuntansi keuangan harus sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau pernyataan standar akuntansi keuangan. Bagaimana verifikasinya? Untuk akuntansi manajemen, pengendalian internal oleh akuntan manajemen. Sedangkan akuntansi keuangan, verifikasi eksternal oleh kantor akuntan publik. Selanjutnya, tema baru dalam akuntansi manajemen. Yang pertama, manajemen berdasarkan aktivitas. Yang kedua, orientasi pada pelanggan. Yang ketiga, manajemen kualitas total. Yang keempat, waktu sebagai unsur persaingan. Yang kelima, efisiensi. Dan yang keenam, bisnis secara elektronik. Selanjutnya, pengertian biaya. Biaya atau cost adalah jumlah kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan saat ini atau di masa depan bagi perusahaan. Yang kedua, konsep biaya. Konsep biaya atau cost konsep merupakan biaya berbeda dengan tujuan berbeda. Selanjutnya, klasifikasi biaya. Yang pertama, klasifikasi biaya berdasarkan kemudahan penelusuran. Yang pertama ada biaya langsung atau direct cost. Yang kedua ada biaya tidak langsung atau indirect cost. Selanjutnya, klasifikasi biaya berdasarkan fungsi utama organisasi. Yang pertama ada biaya produksi, yang kedua ada beban pemasaran, yang ketiga ada beban administrasi dan umum. Yang terakhir, klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap ini dibedakan atas dua macam. Yang pertama, biaya tetap yang sudah dikomitmenkan. Yang kedua, biaya tetap diskresioner. Selanjutnya ada biaya variabel atau variable cost.
Biaya variabel ini dibedakan atas dua macam. Yang pertama, biaya variabel teknis, yang kedua, biaya variabel diskresioner, dan yang ketiga, biaya semi variabel atau biaya campuran. Pengertian segmentasi. Segmen adalah subunit dari suatu perusahaan yang cukup penting dalam pembuatan laporan kinerja. Segmen bisa berupa divisi, departemen, lini produk, kelompok pelanggan, dan lain-lain. Selanjutnya, perbedaan antara perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel. Yang pertama, untuk perhitungan biaya absorpsi, yaitu biaya manufaktur dibebankan seluruhnya ke produk. Sedangkan perhitungan biaya variabel hanya biaya manufaktur variabel yang dibebankan ke produk. Selanjutnya, klasifikasi biaya menurut perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel sebagai biaya produk atau biaya periode. Yang pertama, untuk biaya produk pada perhitungan biaya absorpsi itu ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Sedangkan biaya produk pada perhitungan biaya variabel ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Untuk biaya periode pada perhitungan biaya absorpsi, yaitu termasuk beban penjualan, beban administrasi. Sedangkan pada perhitungan biaya variabel, biaya periodenya termasuk overhead tetap, beban penjualan, dan beban administrasi. Selanjutnya, penilaian persediaan. Yang pertama, menghitung biaya persediaan dengan perhitungan biaya absorpsi. Yang pertama, jumlah unit dalam persediaan akhir. Rumusnya adalah jumlah unit persediaan awal ditambah dengan jumlah unit yang diproduksi dan dikurangi dengan jumlah unit yang terjual. Yang kedua, biaya produk per unit dengan perhitungan biaya absorpsi. Rumusnya adalah bahan baku langsung ditambah dengan tenaga kerja langsung ditambah dengan overhead variabel dan ditambah dengan overhead tetap. Untuk nilai persediaan akhir, rumusnya jumlah unit dalam persediaan akhir dikali dengan biaya produk per unit absorpsi. Untuk menghitung biaya persediaan dengan perhitungan biaya variabel, yang pertama ada jumlah unit dalam persediaan akhir. Rumusnya adalah jumlah unit persediaan awal ditambah dengan jumlah unit yang diproduksi dikurangi dengan jumlah unit yang terjual. Yang kedua, biaya produk per unit dengan perhitungan biaya variabel. Rumusnya adalah bahan baku langsung ditambah dengan tenaga kerja langsung ditambah dengan overhead variabel. Untuk nilai persediaan akhir, rumusnya adalah jumlah unit dalam persediaan akhir dikalikan dengan biaya produk per unit variabel. Selanjutnya, hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Yang pertama, jika produksi lebih besar dari penjualan, maka laba bersih absorpsi lebih besar dari laba bersih variabel. Yang kedua, jika produksi lebih kecil dari penjualan, maka laba bersih absorpsi lebih kecil dari laba bersih variabel. Yang ketiga, jika produksi sama dengan penjualan, maka laba bersih absorpsi sama dengan laba bersih variabel. Yang terakhir, penyusunan laporan laba rugi segmen. Yang pertama, laporan laba rugi segmen menggunakan perhitungan biaya absorpsi. Rumusnya adalah penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, dapat hasilnya margin kotor, lalu dikurangi lagi dengan beban penjualan dan administrasi, maka hasil akhirnya itu adalah laba rugi bersih. Yang kedua, laporan laba rugi segmen menggunakan perhitungan biaya variabel. Dalam laporan laba rugi segmen menggunakan perhitungan biaya variabel, beban tetap dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada beban tetap langsung dan yang kedua ada beban tetap umum. Rumus dalam menyusun laporan laba rugi segmen menggunakan perhitungan biaya variabel adalah yang pertama, penjualan kita kurangi dengan beban variabel. Beban variabel ini termasuk harga pokok penjualan variabel, penjualan dan administrasi variabel. Hasilnya adalah margin kontribusi, lalu dikurangi lagi dengan beban tetap langsung. Beban tetap langsung ini termasuk overhead tetap langsung, penjualan dan administrasi langsung. Dapat hasilnya margin segmen, lalu dikurangi lagi dengan beban tetap umum. Beban tetap umum ini termasuk overhead tetap umum dan penjualan administrasi umum. Maka hasil akhirnya itu adalah laba rugi bersih.